Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya Lee Jun Sang ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai obat yang pertama ya. Jadi obat yang pertama ini adalah sesi kedua daripada sesi strategi membangun jaringan bersama dengan Lee Jun Sang School of Network ya. Jadi sesuai dengan pembahasan kita pada sesi 1 sebelumnya, yaitu pembukaan daripada strategi membangun jaringan, kita sudah bahas bahwa ada beberapa jenis masalah atau kejadian yang ada di jaringan kita masing-masing. Ya, nah pada kesempatan kali ini saya akan sharing untuk diagnosa masalah yang pertama ya. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya memberikan obat kepada jaringan Anda yang belum punya nafsu ya, dalam tanda kutip ya, belum punya nafsu. Nah, nafsu apa itu? Sekarang kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi, sahabat sekalian, ya, kita tadi sebelumnya sudah bahas bahwa diagnosa pertama yang terjadi dalam jaringan kita adalah masalah yang berkenaan dengan dream atau goal setting dan juga berkenaan dengan bank nama. Ya, pada sesi sebelumnya kita sudah belajar sama-sama bahwa ciri-ciri jaringan Anda atau jaringan kita atau mungkin Anda sendiri gitu ya, yang hari ini belum memiliki yang namanya dream ya kan, terus belum mau membuat yang namanya bank nama. Ya, ciri-cirinya sederhana dan kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah jaringan Anda ya, atau mungkin Anda sendiri gitu ya, itu belum memiliki impian atau ambisi yang kuat ya. Kemudian yang kedua, belum mau itu meraih hal-hal yang lebih besar dalam hidup ya. Dan yang ketiga adalah belum mau untuk diajak membuat impian atau goal setting ya, atau rencana pencapaian impian. Dan yang terakhir adalah ya, belum mau membuat yang namanya bank nama atau kita sebut sebagai daftar nama ya. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada jaringan Anda atau Anda sendiri ya, yang memiliki masalah dengan hal pertama ini, yaitu dream goal setting dan juga bank nama. Nah, khusus pada sesi 1 kita hari ini ya, berkenaan dengan obat nomor 1, kita akan khusus bahas yang dream dan goal setting. Jadi, sahabat sekalian, nafsu apa yang dimaksudkan gitu ya? Kita semua paham ya bahwa nafsu itu adalah sebuah hasrat yang kuat ya, dan harus tercapai ya. Nah, sebenarnya sama dengan yang namanya impian ya. Jadi mungkin beberapa dari Anda berpikir nafsu yang lain ya, bukan ya. Tapi memiliki hasratnya sama ya kan. Jadi tekadnya juga sama, sama-sama harus tercapai gitu kan. Nafsu yang lain itu sama yang namanya impian itu sama-sama harus tercapai gitu kan. Karena kalau tidak tercapai, waduh luar biasa gitu ya. Bisa sepaneng, bisa marah-marah, bisa stres mungkin kalau tidak tercapai ya. Nah, itulah yang namanya impian ya, atau hasrat kuat yang harus tercapai, atau kita sebut sebagai nafsu lah gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jika seandainya ada jaringan Anda gitu ya, yang belum bernafsu atau memiliki impian yang kuat gitu ya, nah itu perlu sekali ya mereka untuk datang di sesi ini ya, atau mendengarkan sesi ini gitu ya. Nah, saya ingin cerita kepada Anda semua bahwa ada perbedaan besarnya ya antara impian dan keinginan. Ya, banyak dari kita tidak bisa atau belum bisa membedakan yang mana yang namanya keinginan dan yang mana yang namanya impian ya. Keinginan adalah sekedar ingin ya. Jadi maksudnya gini, kalau keinginan itu kalau nggak tercapai nggak apa-apa. Nah, itu namanya keinginan. Ya, contoh nih misalnya ya, Anda kalau ditanya nih, pingin nggak punya mobil Ferrari misalnya. Ya, kalau ditanya begitu mungkin Anda ingin gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak tercapai mobil Ferrari, misalnya dapatnya cuma Mercy gitu ya, Anda nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya Ferrari itu bukan impian Anda, itu cuma keinginan saja ya. Nah, sekali lagi pada kesempatan ini kita akan belajar sama-sama. Anda harus paham sebagai leader ya, apa bedanya impian dan keinginan. Impian sekali lagi adalah sesuatu yang harus tercapai, yang harus terwujud ya, harus pokoknya. Nggak ada kata lain, pokoknya harus. Ya opo carane harus. Nah, itu namanya impian ya. Nah, sama halnya misalnya dengan anak kecil nih ya. Jadi sahabat sekalian, Bapak Ibu, Anda mungkin ingat anak kecil, atau Anda dulu pada saat masih kecil. Pada saat seorang anak kecil minta sesuatu ya kan, itu kan ngototnya minta ampun kan. Misalnya minta permen gitu kan, atau minta sesuatu es krim atau apa. Waduh, itu ngototnya minta ampun kan. Sampai betul-betul terpenuhi itu baru berhenti nangisnya. Nah, itulah ngototnya anak kecil ya.
Nah, seharusnya yang namanya impian itu ya seperti itu. Jadi impian itu seharusnya sangat kuat, ya betul-betul ngotot, ya pokoknya harus dapat gitu. Karena kalau nggak dapat pokoknya wah gitulah, nggak asik gitu kan. Nah, itulah yang namanya impian. Ya, jadi sekali lagi kita sudah mulai belajar sama-sama. Anda harus paham dulu gitu. Mana bedanya impian dan keinginan, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan belajar sama-sama proses orang itu bermimpi gitu atau mempunyai yang namanya impian, ya. Nah, Anda harus paham dulu nih bahwa ternyata impian itu ada dua jenis, ya. Ada yang namanya impian duniawi dan juga ada namanya impian surgawi, ya. Nah, pada awalnya gitu ya, namanya manusia, ya manusia itu kan bertumbuh ya. Mental, jiwa, spiritualnya bertumbuh ya. Pada awalnya ya manusia itu pasti impiannya adalah impian duniawi pada awalnya gitu kan. Nah, tapi seiring dengan pertumbuhan jiwa, mental dan spiritual, manusia akhirnya impiannya berkembang menjadi impiannya surgawi ya. Nah, namun tentunya kita semua belajar sama-sama bahwa kalau seandainya impian dunia itu belum tercapai gitu ya atau masih terganggu, ya rasanya juga agak susah untuk mencapai yang namanya impian surgawi gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu sahabat sekalian ya. Impian duniawi ya itu ada 3 level selalu yang namanya impian. Yang pertama impian duniawi yang level 1 adalah pemenuhan kebutuhan pokok dulu. Ya, nah ini adalah impian dasar manusia dulu, kebutuhan pokok. Apa itu? Ya sederhana aja, yaitu makanan dan minuman gitu kan. Orang itu adalah harus memenuhi kebutuhan pokoknya dulu. Itu impian utama setiap orang. Ya Anda bayangin aja kalau Anda misalnya nih sekarang biasanya makan 3 kali sehari gitu ya. Terus gara-gara nggak punya uang gitu kan harus makan jadi 1 kali. Ya pasti Anda merasa nggak nyaman dan Anda pasti ngotot gimana caranya biar dapat bisa makan 3 kali sehari. Ya, nah itulah impian kan. Nah, jadi impian itu seperti itu. Pokoknya harus tercapai, ya kan? Nah, itulah kebutuhan pokok pertama. Kita sebut sebagai impian duniawi level 1, ya. Nah, ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, barulah orang itu beranjak kepada kebutuhan sekunder, impian sekunder, ya. Dimana impian atau kebutuhan sekunder ini, ya kan? Itu tujuannya adalah untuk menunjang aktivitasnya dia gitu loh. Dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pokok tadi gitu. Ya kan, nah misalnya ya dia butuh motor misalnya ya untuk beraktivitas bekerja, mencari nafkah gitu kan. Butuh beli bensin ya kan, butuh beli pulsa misalnya untuk melakukan penjualan online misalnya seperti itu ya kan. Butuh biaya listrik di rumah, butuh biaya air dan sebagainya. Ya kan, dan itu adalah kebutuhan atau impian sekunder yang mulai harus dipenuhi oleh setiap orang gitu ya. Nah, setelah kebutuhan atau impian sekunder terpenuhi, nah orang itu baru berpikir yang namanya kebutuhan tersier ya. Nah, kebutuhan tersier ini sudah bicara mengenai yang namanya aktualisasi diri ya. Jadi bukan bicara lagi mengenai kebutuhan pokok ya kan, tapi sudah aktualisasi diri gitu kan. Nah, misalnya pada saat kebutuhan sekundernya yang bersangkutan ini sudah punya yang namanya mobil Innova misalnya untuk menunjang aktivitas gitu kan. Dia sudah punya kendaraan gitu kan. Artinya dia sebenarnya tidak membutuhkan lagi kendaraan karena sudah ada kendaraan untuk kebutuhan sekundernya gitu kan. Nah, namun karena punya impian untuk aktualisasi diri gitu ya. Impian untuk yang namanya rasa puas gitu ya. Dia harus punya misalnya mobil Mercy gitu kan. Nah, itu kebutuhan aktualisasi diri. Ya, dan tidak ada salahnya manusia menginginkan itu. Ya, kenapa? Karena manusia selalu punya keinginan atau nafsu gitu kan, atau keinginan tersier tadi, yaitu sebuah aktualisasi diri gitu kan. Bahkan sudah punya Mercy, pingin punya Ferrari dan seterusnya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai hal ini, tidak akan pernah ada batasnya, terutama yang ketiga, yang namanya aktualisasi diri ya. Itu tidak akan pernah ada batasnya, impian itu tadi ya. Nah, penting sekali bagi Anda, sahabat sekalian ya, para pembangun bisnis jaringan, Anda mengetahui dulu ya, orang yang Anda temui ya atau jaringan Anda saat ini itu mereka itu ada pada level impian yang mana. Nah, ini penting sekali gitu kan. Kenapa? Karena jangan sampai Anda salah mengarahkan ya kan, atau bahkan Anda salah memberikan tujuan daripada bisnis ini yang Anda tawarkan misalnya, atau yang ingin Anda ajak mereka jalankan ya. Jadi contohnya begini. Ternyata orang yang Anda temui ini
dia sudah tidak punya impian duniawi, misalnya begitu. Ya kan, ternyata dia impiannya itu sudah impian surgawi. Kenapa? Karena impian duniawinya dia udah beres gitu kan. Tapi ternyata ketika Anda mengajak dia mengembangkan bisnis, Anda bicaranya hanya seputar impian duniawi. Nggak nyambung jadinya. Nah, ini seringkali jadi masalah. Sehingga Anda belum bisa menggerakkan daripada jaringan Anda itu tadi, ya kan? Nah, atau demikian sebaliknya, misalnya ya, jaringan Anda ini, ya kan, kenapa Anda belum bisa berhasil gerakkan? Karena ternyata misalnya dia kebutuhan pokoknya saja masih belum terpenuhi gitu kan. Misalnya kebutuhan pokok itu tadi saya sudah bahas, yaitu kebutuhan makanan dan minuman. Untuk setiap bulannya saja dia masih kekurangan misalnya ya. Tapi Anda sudah ngajaknya bicara kebutuhan tersier misalnya. Ya, contohnya gini nih. Ya, orang ini, jaringan Anda ini misalnya untuk makan aja masih pas-pasan. Tiba-tiba Anda motivasi dia, kamu kalau jalankan bisnis ini, kamu nanti bisa dapat Mercy loh. Nah, ya kan? Nah, ini agak nggak nyambung, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa saya bilang agak nggak nyambung? Karena levelnya udah lompat terlalu tinggi, ya kan? Jadi jaringan Anda itu dia belum berpikir ke arah sana, ya kan? Mungkin keinginannya dia adalah kebutuhan makan saja dulu sudah cukup, itu dia sudah puas. Tapi karena Anda lompatnya terlalu tinggi, akhirnya dia berpikir, ini orang kok membual gitu kan. Jadi akhirnya nggak nyambung frekuensinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia belum mau menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan Anda jadinya. Ya, nah ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, demikian juga dengan yang namanya impian surgawi. Impian surgawi juga ada 3 level. Yang pertama adalah yang kaitannya dengan impian rohani primer ya. Jadi kebutuhan untuk beribadah secara pribadi. Ya, artinya ada orang-orang yang punya keinginan Bapak Ibu sekalian. Keinginan untuk bisa beribadah secara pribadi misalnya. Misalnya dia ingin beribadah dengan tenang misalnya ya. Tidak banyak orang yang bisa lakukan ini Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak ya. Contohnya begini ya kan. Ada orang yang misalnya kebutuhan primernya dia dalam kebutuhan pokok di duniawinya belum terpenuhi misalnya. Ya kan, atau sekundernya belum terpenuhi. Misalnya dia belum bisa punya sebuah rumah misalnya ya. Nah, ternyata ya kan, karena belum punya rumah jadi orang ini harus kos misalnya ya kan. Nah, kos-kosan ini misalnya ribut rame setiap saat karena terlalu banyaknya penghuninya misalnya ya kan. Nah, sementara di orang ini punya impian gitu. Dia punya impian yang kuat untuk bisa beribadah dengan tenang misalnya. Ya kan, sederhana kan impiannya kan. Sederhana sekali impiannya, tapi kita tahu bersama itu seringkali jadi impian banyak orang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setelah orang tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan primer rohaninya untuk bisa memenuhi kepuasan ibadah secara pribadi, biasanya mulai meningkat yaitu ke sekunder rohani. Ya, dia punya impian untuk bisa beribadah secara kelompok misalnya, atau melakukan kegiatan agama ya kan rohani secara berkelompok ya kan. Menjalankan ibadah suci secara berkelompok. Itu impian juga gitu kan, tapi kaitannya sekali lagi dengan surgawi ya kan. Kemudian level 3 adalah tertier rohani. Ya, artinya ini sudah bicara mengenai kepentingan orang banyak ya. Orang-orang seperti ini sudah tidak memikirkan lagi untuk dirinya, tapi dia udah berpikir kepada kepentingan masyarakat luas. Ya, misalnya dia punya impian bahkan ingin beramal lebih banyak kepada orang lain, ingin punya rumah ibadah yang bisa digunakan orang banyak dan seterusnya ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di dunia proses orang bermimpi itu diawali dari impian duniawi dulu, baru impian surgawi ya. Atau ada juga yang berjalan secara bersamaan dalam proses kehidupan. Tapi secara umum orang melakukan impian duniawi dulu, baru punya impian surgawi ya. Dan kita harus mengetahui orang atau jaringan Anda, atau minimal diri Anda sendiri. Anda harus tahu dulu nih, Anda lagi mau kejar atau ajak mereka ngejar mencapai level impian yang mana. Apakah di duniawi atau surgawi ya. Jadi pada sesi training yang kedua ini ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ternyata gitu ya, impian duniawi dan impian surgawi itu dua-duanya butuh uang. Betul kan ya? Jadi kedua-duanya butuh uang ya kan. Dan ternyata uang itu sangat penting. Kenapa? Ya karena kita masih hidup di dunia. Ya, dunia ini adalah duniawi gitu kan. Semuanya perlu yang namanya uang. Ya, beribadah pakai uang. Ya, satu contoh yang tadi kan, ada orang yang punya impian pingin beribadah dengan tenang karena di kos-kosannya selalu ramai. Ya, berarti dia butuh uang untuk bisa beli rumah di tempat yang tenang untuk bisa beribadah pribadi kan.
Jadi semuanya butuh uang gitu kan. Bahkan untuk membangun rumah ibadah juga butuh uang ya. Nah, kita udah sepakat hal ini karena kita masih ada di dunia ya. Nah, kenapa ini sangat penting Anda ketahui ya? Yang berikutnya nih. Kenapa Anda sangat penting mengetahui hal ini? Karena ternyata manusia mendapatkan uang itu ada 3 cara, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah ada rekan-rekan Anda, jaringan Anda mungkin, ya kan? Atau mungkin Anda sendiri gitu ya. Itu ketika lahir sudah jadi anak orang kaya, ya kan? Dan kebetulan gitu ya, bukan hanya sekedar jadi orang kaya, tapi juga diberikan fasilitas sebagai orang kaya. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada di luar sana yang anak orang kaya tapi tidak diberikan fasilitas sebagai anak orang kaya gitu kan. Jadi walaupun orang tua kaya misalnya, tapi dia tidak diberikan kenikmatan sebagai orang kaya. Artinya tetap harus suruh cari duit sendiri gitu kan. Nah, ini kita bicara adalah ada orang-orang atau jaringan Anda saat ini yang lahirnya itu jadi anak orang kaya langsung gitu kan. Semua kebutuhannya terpenuhi ya kan. Bahkan sampai kebutuhan surgawinya juga terpenuhi kan, karena semuanya pakai uang gitu kan. Dan yang kedua, kalau tidak yang pertama adalah ada yang memiliki pasangan kaya misalnya, ya kan, beruntung punya pasangan yang kaya sehingga akhirnya semua impian duniawi, impian surgawi bisa terpenuhi dengan mudah. Nah, bagi mereka yang tidak punya 1 dan 2 ini berarti harus melakukan yang ketiga kan, yaitu mereka yang bekerja sampai kaya, ya kan. Nah, jadi bekerja sampai kaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, saya sering kali melihat gitu ya, bahwa ternyata dalam membangun bisnis jaringan, rata-rata memang orang-orang yang tipe yang pejuang yang luar biasa, selalu memang tipe yang ketiga. Ya kan, kebanyakan tipe yang ketiga. Kenapa? Karena mereka dari awal lahir, itu memang sudah dididik untuk bekerja sampai kaya. Tapi kalau yang nomor 1 dan nomor 2, itu ada kemungkinan mereka belum atau tidak mau berjuang untuk sampai kaya. Kenapa? Karena dengan biasanya menikmati yang namanya kemudahan gitu kan. Jadi artinya dari orang tua biasa mudah mencari uang, diberikan uang dengan mudahnya, atau dari pasangan diberikan uang dengan mudah, akhirnya mereka tidak terbiasa untuk memperjuangkan segala sesuatu. Ya kan? Nah, tapi bukan berarti ya Anda yang lahir dari anak orang kaya atau punya pasangan kaya tidak punya yang namanya daya perjuangan. Bukan berarti seperti itu. Tapi kebanyakan, nih saya cerita nih, kebanyakan ya, tipe yang nomor 3, ya, yang kebetulan tidak lahir dari anak orang kaya, tidak punya pasangan kaya, ya mereka harus mencari uang dengan bekerja, ya, sampai akhirnya mereka bisa mengumpulkan uang. Nah, tipe yang ketiga ini biasanya yang memang lebih mudah digerakkan impiannya, ya, dibandingkan tipe pertama dan yang kedua. Ya, nah, maksud saya apa? Tunjukkan ini kepada Anda semua. Maksud saya adalah di jaringan Anda semua, ya kan, atau Anda semua yang ada mendengarkan video ini, itu pasti juga ada yang nomor 1 dan nomor 2, atau juga nomor 3, pasti ada gitu kan. Nah, 3 orang ini itu punya cara motivasi yang berbeda-beda, ya kan. Nah, sekali lagi yang perlu Anda harus ketahui adalah level mereka ada di mana dulu, ya kan, dan bagaimana sikap mereka terhadap perjuangan untuk mencari kekayaan. Ini yang penting sekali Anda ketahui, ya kan. Karena kalau Anda tanya pada orang yang lahir dari anak orang kaya, ya, ada ajak untuk berjuang gitu kan, ya belum tentu mau. Ya percuma Anda dengung-dengungkan mengenai misalnya penghasilan ratusan juta, miliaran misalnya, padahal mereka udah biasa terima uang segitu dengan mudahnya, bahkan tanpa perlu bekerja. Ya Anda kayak ngomong sama angin nanti, ya kan. Nah, jadi oleh sebab itulah makanya kenapa kita atau Anda semua harus mengetahui mereka ini ada di mana gitu kan. Nah, jadi sahabat sekalian, ya kan, ini sangat penting agar kita bisa mengetahui tipe-tipe jaringan kita, jaringan Anda semua, ya, agar Anda bisa tepat, ya kan, membuat mereka tergerak, ya kan, untuk memiliki impian, ya, yang mereka butuhkan agar mereka mau menjalankan bisnis ini. Jadi tugas Anda sekarang ya Bapak Ibu sekalian adalah menemukan yang namanya hot button gitu. Hot button itu adalah tombol panas daripada semua jaringan Anda. Atau mungkin Anda sendiri juga perlu mencari tahu kira-kira Anda ini punya hot button apa, atau tombol panas apa, atau hasrat apa yang Anda kejar dalam hidup ini. Dan itu Anda harus cari tahu daripada jaringan Anda. Ya kan, mereka punya hasrat kuat, ngejar apa sih mereka ini gitu kan. Sekali lagi ada 2 tadi ya, duniawi sama surgawi. Dan levelnya ada level 1 sampai 3.
Anda perhatikan baik-baik. Mereka ini hot buttonnya kira-kira ada di dunia atau surga, ya kan, ada di level 1, 2, atau 3. Nah, ini minimum Anda harus tahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Anda harus tahu caranya untuk bisa menemukan ini semua, ya. Nah, jadi bagaimana caranya, ya? Kita lihat sebentar. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, caranya untuk menemukan hot button itu sederhana sebenarnya ya. Anda harus membuat yang namanya role play ya, role play bersama dengan jaringan Anda ya. Dan Anda juga harus melakukannya sendiri ya kan. Dan saat ini Anda sudah bisa melakukannya ya. Coba sambil Anda mendengarkan video ini, Anda coba tuliskan dua hal ini ya. Yang pertama, coba Anda tuliskan kira-kira 3 hal apa yang paling Anda takutkan terjadi dalam hidup Anda. Ya, apapun itu coba Anda tuliskan. Sekali lagi, Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling Anda takutkan terjadi dalam hidup Anda, ya. Dan secara sekaligus, coba Anda tuliskan kira-kira 3 hal apa yang paling Anda inginkan bisa terjadi dalam hidup Anda. Ya, boleh dituliskan apa saja. Ya, Anda coba tuliskan. Ya, tidak perlu itu hal yang sifatnya fisik, yang non fisik juga nggak masalah. Anda tuliskan semuanya ya. Jadi sekali lagi silahkan 3 hal apa yang paling Anda takutkan yang terjadi dalam hidup Anda, dan 3 hal apa yang paling Anda inginkan yang bisa terjadi dalam hidup Anda. Ya, silakan Anda bisa mulai menulis dari sekarang ya. Oke, selamat Bapak Ibu sekalian. Anda sudah menuliskan 3 hal yang Anda takutkan dan 3 hal yang paling Anda inginkan dalam hidup, ya. Jadi sebenarnya, ya kan, sebenarnya impian atau hasrat kuat Anda ada di 3 hal yang Anda inginkan tadi. Itulah dia, gitu kan.
tiga hal yang Anda inginkan tadi. Tapi secara sekaligus ya kan, hal-hal yang Anda takuti itu juga berkaitan dengan impian Anda sebenarnya ya. Nah, jadi kita nanti kapan-kapan kita boleh bertemu langsung untuk kita bisa langsung lakukan role play agar kita bisa saling melihat satu dengan yang lainnya apa yang Anda tulis ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya kan, impian itu ternyata harus punya sifat yaitu SMART. Ya, SMART itu singkatan dari S-nya spesifik ya. Spesifik itu artinya harus jelas ya. Jadi contohnya begini, beberapa dari Anda itu mungkin mulai menulis keinginan yang abstrak ya. Satu contoh begini, beberapa dari Anda mungkin menulis keinginan ingin membahagiakan keluarga misalnya. Nah, membahagiakan keluarga itu adalah abstrak. Ya, jadi Anda harus membuatnya lebih spesifik lagi. Apa makna membahagiakan keluarga? Ya kan, misalnya ya Anda mau lebih spesifik lagi, bisa memberikan keluarga misalnya jalan-jalan ke luar negeri misalnya ya, kemana? Nah, itu spesifik namanya ya. Atau membagikan keluarga itu apakah memberikan penghasilan cukup atau misalnya membelikan rumah yang bagus atau mobil yang bagus atau yang gimana? Nah, itu artinya harus dibuat spesifik. Ya, jadi Anda tidak bisa membuat yang namanya impian itu abstrak ya. Satu contoh lagi misalnya Anda ingin membagikan orang tua, nah, itu kan abstrak ya. Jadi Anda harus cari betul-betul spesifik ya. Jadi artinya kalau Anda nulisnya membagikan orang tua, Anda harus cari tahu spesifiknya apa. Ya kan, apakah itu misalnya orang tua memberikan rumah orang tua, atau misalnya memberikan villa untuk pensiun orang tua, atau menaik hajikan orang tua misalnya buat rekan-rekan yang muslim ya, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi harus dibuat spesifik. Nah, itu adalah kunci daripada sebuah impian. Ya, kenapa? Karena nanti saya akan bicara di belakang bahwa ternyata gitu ya, impian itu memang harus spesifik. Agar apa? Agar bisa diterima oleh alam semesta ya, dan agar bisa diwujudkan ya. Nah, setelah spesifik, measurable M-nya. Measurable itu artinya terukur, ada tolak ukur pencapaiannya. Ya, nah jadi contoh kayak tadi, kenapa kok yang kata-kata keinginan itu membahagiakan keluarga misalnya yang abstrak itu nggak bisa dipakai? Ya karena tidak terukur. Ya coba Anda bayangkan apa ukurannya membahagiakan keluarga? Ya kan tidak ada ukurannya. Jadi harus ada ukurannya misalnya ya. Nah kata-kata misalnya membahagiakan keluarga berarti harus ada tolak ukurnya. Misalnya nih tolak ukurnya yang tadi ya kita udah bahas misalnya ya, kalau misalnya membagikan anak-anak misalnya mensekolahkan anak-anak di perguruan tinggi di mana gitu yang sesuai keinginannya dia misalnya. Nah, itu adalah tolak ukurnya ya kan. Atau misalnya ketika Anda ingin membagikan keluarga, misalnya keluarga yang tadinya biasa naik motor kehujanan gitu ya, terus pingin dibelikan mobil, ya berarti tolak ukurnya ya mobil tersebut ada di garasi rumah Anda gitu kan. Itu tolak ukur namanya ya. Jadi harus ada tolak ukur yang jelas. Ya tidak bisa kita bicara impian itu abstrak gitu ya. Kemudian yang ketiga A-nya adalah achievable. Achievable itu adalah bisa diraih gitu kan. Bisa diraih itu maksudnya mungkin diraih di dunia ini gitu kan. Jadi jangan membuat impian itu yang impossible gitu kan. Jadi misalnya nih yang aneh-aneh misalnya ya. Ya mungkin beberapa dari Anda sudah punya mobil mewah gitu. Saya pingin Lamborghini yang bisa terbang. Nah, itu kan tidak mungkin ya kan. Ya mungkin aja, mungkin nanti. Tapi saat ini kita belum bisa lihat ada Lamborghini bisa terbang, itu maksudnya ya. Atau misalnya saya ingin mengajak misalnya keluarga saya misalnya, atau orang tua saya yang umurnya 70 tahun untuk pergi ke bulan misalnya, seperti itu ya kan. Nah itu kan susah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena usianya udah di atas 70 tahun gitu. Kayaknya kok nggak mungkin bisa pergi ke bulan misalnya ya. Padahal impiannya itu misalnya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya buat impian. Tapi maksudnya harus yang achievable gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, impian itu harus reasonable. Reasonable itu artinya ada alasan yang kuat kenapa kok itu harus dicapai gitu loh. Karena kalau tidak ada alasan yang kuat, itu biasanya ya impian itu kurang bisa memotivasi daripada diri Anda atau jaringan Anda gitu kan. Nah contohnya begini nih, impiannya misalnya pingin punya sebuah mobil gitu ya. Nah mobil misalnya Innova contohnya ya kan. Nah kenapa Innova? Ya karena kalau tidak punya Innova itu keluarganya nggak cukup, karena keluarganya keluarga besar misalnya.
ya kan? Dan kalau tidak punya Innova itu otomatis kalau kemana-mana pasti naik motor sehingga kehujanan, ya kan? Jadi kasihan anak-anak kalau kemana-mana pergi harus kehujanan. Nah, itu alasan yang kuat misalnya, ya. Jadi harus ada alasan yang kuat, ya. Karena kalau Anda buat impian karena tujuan iseng-iseng aja gitu ya, nah biasanya itu impiannya nggak akan kuat gitu. Dan itu akan belum bisa memotivasi diri Anda dan jaringan Anda untuk bisa menggerakkan bisnis ini biasanya gitu ya. Nah, jadi harus ada alasannya, ya. Tidak bisa iseng-iseng. Misalnya kayak tadi nih, saya pingin sih punya Lamborghini. Buat apa? Ya buat gaya-gayaan aja sih. Ya kan, nggak mau mamer-mamerin ke temen. Ya kan, saya yakin kalau impiannya itu begitu, itu bukan impian, itu keinginan namanya ya. Karena tidak ada alasan yang kuat. Karena kalau yang namanya impian tuh harus ada. Dia harus ada itu karena ada satu alasan kuat di belakangnya, ya. Nah, yang kelima, T-nya adalah timeline. Ya, timeline itu adalah ada pencapaian waktunya kapan. Ya, nah ini berkaitan dengan alasan. Ya, contohnya tadi misalnya ada yang pingin naik hajikan orang tuanya tahun depan gitu kan. Kenapa? Ya karena orang tuanya misalnya udah umur 70 tahun. Nanti kalau nambah usia lagi, takutnya udah nggak bisa naik haji misalnya begitu. Ya, ada timeline, ada waktu pencapaiannya. Jadi nggak bisa dibuat ngambang. Ya, pokoknya saya pingin punya mobil deh. Tapi kapan? Ya nggak tahu kapan-kapan. Nah, itu bukan impian namanya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi, dari apa yang Anda tuliskan tadi, 3 hal yang paling Anda inginkan terjadi dalam hidup Anda, silahkan Anda coba klarifikasi seperti ini. Kalau masih ada yang abstrak-abstrak, Anda cari yang jelasnya apa, ya spesifiknya apa, ya kan, dan tolak ukurnya apa, dan apakah itu bisa diraih atau tidak. Dan yang keempat, cari alasannya kenapa Anda harus capai itu. Ya kan, dan biasanya alasan itu bisa kuat kalau dikaitkan dengan orang-orang yang Anda cintai, ya kan. Dan yang kelima, cari batas waktu pencapaiannya, ya. Karena kalau Anda sudah pegang 5 hal ini, maka saya pastikan Bapak Ibu sekalian, impian Anda pasti akan sangat kuat sekali. Ya, dan impian jaringan Anda juga akan sangat kuat sekali. Anda sudah bisa mengajak mereka menemukan yang namanya hot button atau tombol panas daripada hidup mereka atau hidup Anda bahkan. Lalu ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, ya kan? Buat apa sih kita repo-repo cari hot button impian daripada diri kita dan juga jaringan Anda? Itu buat apa gitu kan? Ya alasannya karena 3 hal ini Bapak Ibu. Satu, bisnis ini modalnya itu kan cuma belanja produk. Kalau modal bisnis ini misalnya 1 miliar gitu kan, atau Anda harus menggadaikan rumah Anda di bank untuk bisa jalankan atau join bisnis ini, mungkin Anda nggak perlu yang namanya impian tadi. Nah, masalah pertamanya di situ. Modalnya itu cuma belanja produk, ya kan? Sehingga kalaupun seandainya Anda tidak jalanin bisnis ini, ya nggak apa-apa, orang dapat produk gitu kan. Jadi nggak ada resikonya jika Anda gagal. Itu yang kedua alasannya, ya. Tidak ada resiko jika Anda gagal, sekali lagi, ya. Karena Anda dapat produk. Nah, yang ketiga adalah upline Anda itu bukan bos Anda. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara di luar sana ya, profesi karyawan dan pengusaha. Kalau seorang pengusaha itu biasanya kerjanya kan kenceng gitu kan. Kenapa? Ya karena itu tadi alasannya. Modal mereka itu besar untuk membangun bisnis, membangun usaha. Bahkan sampai yang namanya asetnya digadaikan di bank untuk cari modal. Kadang-kadang kan begitu pengusaha. Ya kan, nah sehingga mereka itu betul-betul kerja keras ngejar impian, ngejar usahanya biar sampai jadi gitu kan. Nah tapi kita lihat satu lagi yang namanya karyawan. Karyawan itu kerjanya ya biasa-biasa saja, mereka bekerja di kantor. Pokoknya sesuai dengan operasional prosedural aja, ya sesuai dengan hak dan kewajibannya aja. Nggak mungkin dia kerja keras minta ampun sampai ngoyo gitu, nggak mungkin begitu. Kenapa? Dia sudah punya batas, sudah punya tolak ukur, ya kan. Dan bekerjanya pasti karena diperintah oleh atasan. Ya, jarang ada karyawan tuh punya inisiatif mengerjakan sesuatu tanpa diperintah. Ya karena apa? Ya karena memang statusnya karyawan, punya batasan, ya kan? Jadi kalau karyawan bekerja ya karena disuruh sama bos, ya kan? Kalau pengusaha bekerja mau kerja keras, kenapa? Ya karena dia punya modal besar sekali, ya. Nah, tapi di bisnis ini masalahnya adalah Anda tidak seperti pengusaha yang modalnya besar, ya kan? Dan di sini Anda bukan seperti karyawan di mana upline Anda itu bukan bos Anda.
yang nanti dia akan marah-marahin Anda kalau Anda itu nggak presentasi, nggak follow up gitu. Itu nggak dimarahin Anda sama upline Anda. Ayo, pernah nggak ada upline yang marah-marahin? Ya saya rasa sih nggak pernah ada yang marah-marahin, ya kan? Jadi hanya impian Anda atau impian jaringan Anda lah yang membuat Anda dan mereka itu mau bergerak. Ya, bergerak untuk mengejar impian mereka masing-masing. Ya kan? Oleh sebab itulah makanya kenapa impian tadi itu harus betul-betul punya 5 alasan tadi. Agar betul-betul Anda dan jaringan Anda mau mengejar impian Anda masing-masing. Bukan impian upline Anda, bukan impian perusahaan, tapi impian Anda sendiri dan impian jaringan Anda sendiri. Itu makanya kenapa perlu impian atau hot button. Bapak Ibu Saudara, impian yang kuat ya, yang merupakan hot button daripada Anda dan setiap orang. Saya percaya bahwa impian itulah yang membuat hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi ya dan amin. Ya, jadi ini kita bisa lihat dari berbagai macam sejarah yang ada di muka bumi. Ya, jadi yang pertama nih saya contohin. Anda mungkin pernah dengar yang namanya Gustav Eiffel. Beliau adalah penemu yang namanya Menara Eiffel. Beliau yang merancang, mendesain dan mendirikan Menara Eiffel. Ya, dari sebuah mimpi ya untuk membuat sebuah bangunan yang tinggi yang menjadi tolak ukur dunia atau dipandang oleh seluruh dunia. Itu impiannya dia, ya kan? Dan semua impian itu mulai dari dipikirin dulu gitu kan. Jadi kalau hari ini Anda tadi ketika saya ajak menulis apa yang Anda inginkan, Anda belum menulis, ya bahaya sekali. Kenapa? Anda nulis saja Anda belum mau, ya kan? Bayangin aja belum mau, apalagi dapatnya. Oleh sebab itu tidak ada salahnya hari ini kita, Anda dan jaringan Anda ajak untuk yuk sama-sama kita tuliskan apa sih yang Anda inginkan dalam hidup ini. Ya, nah sama seperti seorang Gustav Eiffel. Dia mikirin dulu kan bentuknya Menara Eiffel itu kayak apa, setelah itu digambar, didesain, baru direncanakan untuk dibangun. Ya, dan sekarang kita tahu bersama Menara Eiffel menjadi ikon dunia yang luar biasa. Yang kedua adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu. Ya, beliau punya impian yang kuat saat itu untuk menemukan sesuatu yang bisa membuat dunia terang. Karena waktu itu dunia gelap, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada lampu seperti sekarang. Sekarang kita enak tinggal cetak. Tapi dulu nggak ada kayak begituan. Dulu dunia gelap. Dan Thomas Alva Edison bermimpi, saya ingin sekali bisa membuat dunia ini ada cahaya seperti siang hari. Itu impiannya Thomas Alva Edison. Ya, dan akhirnya dia melakukan 2000 kali percobaan, bayangin ya. Anda kalau dengar atau baca bukunya ya, Thomas Alva Edison melakukan 2000 kali percobaan dan gagal sampai gudangnya meledak, sampai telinganya jadi tuli, sampai dia diungsikan sama tetangga, ya diwasingkan sama tetangga dan sebagainya, ya. Tapi dia tetap bertekad karena dia punya impian yang sangat kuat dan dia punya alasan untuk itu gitu kan. Dan akhirnya setelah 2000 kali percobaan gagal, dia akhirnya menemukan sebuah lampu dan jadilah listrik lampu seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi itulah kekuatan impian ya. Dan kita mungkin belum bisa seperti Thomas gitu ya. Bayangin aja percobaan sampai 2000 kali gagal gitu loh ya. Yang ketiga, satu contoh lagi, Colonel Sanders. Colonel Sanders adalah penemu Kentucky Fried Chicken ya. Katanya jagonya ayam sekarang kan di mana-mana seluruh dunia ada. Bapak Ibu tahu, seorang Colonel Sanders itu dulunya adalah seorang tentara yang di PHK, kemudian ditinggalkan istri anaknya, kemudian pernah mau percobaan gantung diri karena hidupnya udah merasa sudah hancur gitu ya, di usia 60-an tahun sudah mau bunuh diri, Bapak Ibu sekalian ya. Dan bahkan di usia uzurnya ya kan, itu si Colonel Sanders baru memulai, bayangin itu udah di atas usia 70 tahun baru memulai untuk menawarkan resep daripada ayam goreng. Ya, resep ayam goreng ibunya itu coba ditawarkan. Anda tahu berapa restoran yang ditawarkan oleh Colonel Sanders saat itu di usia 70 tahun? Ada sekitar 1009 restoran di Amerika dia tawarin. Tidak semua restoran terima loh. Restoran ke 1009 baru terima. Bayangin, Anda bayangin aja. Bertahun-tahun dia tawarin. Semua restoran dia tawarkan untuk coba menjual resep ayam goreng ibunya. Tapi tidak ada satupun yang mau menerima. Tapi akhirnya ada restoran ke 1009 akhirnya menerima resep ayam goreng ibunya.
dan akhirnya meledak seperti sekarang jadi Kentucky Fried Chicken. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda hari ini yang sudah mengalami penolakan, pengkhianatan, ya kan, kemudian cobaan hidup bertubi-tubi dan sebagainya, Anda coba ingat yang namanya Colonel Sanders, ya kan. Beliau percobaannya luar biasa dalam hidup, ya kan, dan kita tahu bersama bahwa setiap manusia, saya percaya, punya masanya. Ya, ada orang memang masanya sukses di usia muda, tapi ada orang yang memang masanya suksesnya di usia tua. Tapi selama Anda masih punya impian atau harapan, Anda akan masih tetap punya harapan untuk terus meraih impian itu. Kapanpun bisa diraih. Selama nafas masih ada, impian itu masih bisa kita raih. Ya, ini contohnya Colonel Sanders. Jadi kalau Anda hari ini sudah menyerah, Anda boleh berkaca pada seorang Colonel Sanders. Ya, jadi itulah kekuatan sebuah impian. Karena impian itu kalau sudah kuat, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada satupun yang bisa cegah. Ya, usia tidak bisa mencegah yang namanya kekuatan sebuah impian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah gunanya menemukan hot button. Karena kalau Anda sudah temukan hot button Anda dan juga jaringan Anda dan jaringan Anda itu tidak akan bisa di stop. Anda suruh dia berhenti presentasi, dia nggak akan berhenti presentasi. Anda suruh dia berhenti jalankan bisnisnya, dia tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena Anda sudah tahu hot buttonnya dan Anda bisa pencet itu terus hot buttonnya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ya kan, setelah hot buttonnya udah ketemu tadi ya, tugas Anda sekarang harus dipencet tiap hari. Ya, pencet tiap hari itu maksudnya ke diri Anda sendiri dan juga jaringan Anda diajak untuk mencet tiap hari, ya kan? Jadi kalau Anda pencet tiap hari, ada caranya, ntar saya ceritain caranya ya. Untuk jaringan Anda juga kasih tahu cara ini. Tapi Anda sebagai upline mereka, Anda harus reminder mereka selalu, impian mereka. Setiap ketemu Anda reminder aja. Ya, karena itu adalah hot button mereka. Ya kan, satu contoh ya. Saya dulu pada saat membangun bisnis asuransi gitu ya. Saya ada satu jaringan ya yang saya sudah tahu hot buttonnya. Ya, jadi saya pencet hot buttonnya tiap hari sehingga akhirnya dia tidak pernah berhenti. Ya kan? Jadi setiap saya ketemu, saya selalu ingatkan karena waktu itu saya kebetulan ingat dia punya hot button, seorang anak muda itu pingin sekali dia punya rumah. Karena saat itu dia mau melamar seorang gadis, tapi orang tua gadis itu nggak ngasih gitu loh, belum ngasih untuk melamar karena si anak muda ini belum punya rumah. Nah, jadi saat itu aja saya ingetin dia. Setiap selalu ketemu saya selalu ingetin, ya. Ingat loh, ya, kamu katanya mau ngelamar pacarmu loh. Ayo kejar yuk biar bisa punya rumah. Nah, itu selalu saya ingetin tiap hari. Akhirnya dia selalu ingat dengan itu dan terus berjuang dan akhirnya bisa dapatkan, ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk memencet hot button Anda atau jaringan Anda tiap hari? Cara sederhananya adalah visualisasikan. Nah, ini cara sederhananya ya. Visualisasikan. Nah, visualisasikan itu dengan cara apa? Visualisasikan. Ya, visualisasikan itu adalah agar bisa dilihat setiap hari oleh mata Anda dan mata jaringan Anda. Ya, tadi kan saya udah ajarkan di depan bagaimana caranya membuat yang namanya impian. Harus smart gitu kan, harus spesifik dan sebagainya. Nah, kategori spesifik salah satunya itu adalah secara fisik bisa dilihat gitu kan. Jadi nggak bisa impian tuh abstrak ngambang gitu, nggak bisa, harus ada fisiknya. Ya kan, nah seperti yang saya bilang tadi. Jadi misalnya mau ibadah pun kan ada fisiknya. Ya misalnya yang Kristen mau ke Yerusalem, ya berarti ada gambar Yerusalem misalnya. Yang Muslim mau ke Mekah berarti ada gambar Mekah misalnya. Mau membangun rumah ibadah, mau beramal, itu semua bisa dicari gambar yang terkait. Ya, jadi Anda bisa visualisasikan semua. Mau rumah, ya tempel gambar rumah, ya kan. Nah, visualisasikan dan taruh di tempat yang selalu Anda lihat setiap hari dan jaringan Anda lihat setiap hari. Ya kan? Kenapa saya bilang harus dilihat setiap hari? Karena ini nanti akan terbawa ke alam bawah sadar. Nah, kenapa membawa ke alam bawah sadar itu penting? Nanti saya akan ceritakan di belakang. Ya kan? Karena visualisasi itu berkaitan dengan dukungan alam semesta. Ya, nah dukungan alam semesta itu berkenaan dengan yang namanya hukum the law of attraction atau hukum tarik menarik. Ya, jadi alam semesta ini ternyata bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Yang penting Anda tahu cara menginginkannya. Ya kan? Nah, salah satu cara standar atau cara paling awal adalah memvisualisasikannya. Ya, karena alam semesta itu tidak bisa kita aja ngomong. Anda nggak mungkin teriak-teriak sama alam semesta. Ya, alam semesta itu apa sih sebenarnya? Ya, salah satunya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita masing-masing itulah alam semesta.
Tuhan dan alam semesta itu bisa memberikan apapun yang kita inginkan. Ya, Tuhan Maha Kaya, alam semesta Maha Kaya. Apa yang tidak bisa diberikan oleh Tuhan kita? Semua bisa diberikan. Anda mau uang 1 triliun, bisa. Banyak orang yang punya uang puluhan triliun, ya kan? Anda mau punya pabrik dan sebagainya, apapun Anda bisa inginkan. Ya, jadi yang penting pertama, standar dasar pertama adalah cari gambarnya, ya kan? Visualisasikan, tempel gambarnya yang sejelas-jelasnya dan taruh di tempat yang Anda lihat setiap hari. Itu cara pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa visualisasi penting? Mata kita, mata Anda, mata jaringan Anda itu selalu melihat kan keluar sana gitu kan. Kemanapun kita selalu melihat apapun, screening namanya ya. Nah, yang kita lihat ini masalahnya adalah tidak selalu hal positif. Jadi kalau impian Anda itu adalah hal positif. Tadi ya, ada gambar mobil, ada gambar rumah, ada gambar misalnya tempat suci, ada gambar keluarga Anda, ada gambar orang tua Anda dan sebagainya. Itu kan hal-hal positif yang Anda lihat setiap hari, ya kan? Nah, hal-hal negatif kita juga sering lihat di YouTube, di TV, ya kan, di handphone Anda tiap hari. Itu hal negatif itu banyak, ya. Contohnya ada berita pembunuhan, ada perkosaan, pornografi, ada keputusasaan, ada pengkhianatan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal negatif. Nah, yang sering jadi masalah adalah mata kita itu cenderung lebih tertarik, ya. Pikiran kita pun cenderung lebih tertarik kepada hal negatif dibandingkan hal positif. Ya kan, yang sering jadi masalah adalah kalau kita kebanyakan lihat yang negatif, itu akan berpengaruh ke alam bawah sadar kita. Nah, oleh sebab itulah salah satu upaya kita untuk menetralisir hal negatif, Anda sandingkan dengan hal positif. Apa itu? Yaitu tadi impian Anda tadi. Itu hal yang positif. Ya, contoh gini aja, kalau Anda nggak percaya gitu ya, Anda coba pasang aja misalnya foto orang tua Anda misalnya yang lagi tersenyum gitu kan. Dan Anda punya satu impian gitu kan, ingin mengajak dia misalnya jalan ke luar negeri yang jadi impian mereka misalnya. Misalnya di sebelahnya ada gambar Paris, ada sebelahnya ada gambar orang tua Anda yang lagi tersenyum gitu kan. Misalnya begitu, ya kan. Kemudian ketika Anda mengalami jatuh dalam bisnis misalnya, atau Anda mengalami keputusasaan, Anda mengalami pengkhianatan, Anda ditolak, Anda mengalami penderitaan dan sebagainya, Anda lihat lagi itu foto orang tua Anda sama gambar Paris misalnya, saya jamin Bapak Ibu sekalian ya, Anda pasti akan termotivasi kembali ya. Itu hal yang sangat positif ya. Coba Anda praktekkan ini, dan Anda harus ajak jaringan Anda praktekkan ini di rumah mereka masing-masing. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjut kepada cara kerja otak gitu kan. Setelah mata kita melihat gitu ya, otak kita tuh akan membaca ya. Pertama, otak yang baca itu adalah otak kiri dulu. Otak kiri itu adalah otak logis, otak logika, otak nalar. Dia akan berpikir logis dulu. Ya kan? Jadi otak itu akan mencari tahu secara logis dulu. Misalnya nih, kalau Anda pajang sebuah mobil Ferrari gitu ya, otak logis Anda itu nanti mencari tahu jawabannya gitu. Mencari tahu jawabannya itu gini. Ini sekarang kamu ini punya penghasilan 10 juta sebulan, terus pingin punya Ferrari harga 5 miliar. Itu kok nggak mungkin ya? Nah, itu otak kiri itu ngomong begitu. Ini saya memberitahu Anda cara kerjanya otak kiri, ya kan? Nah, jadi ini saya bicara dengan sederhana ya, karena nanti suatu saat ya, Anda harus ikuti training khusus dari Lee Jun Sang School of Networker. Itu khusus berkenaan dengan memahami kerja otak kanan gitu ya. Nah, tapi hari ini saya mau cuma bahas kelumit aja dulu ya. Jadi ketika Anda pajang mobil Ferrari, sekali lagi, otak kiri Anda langsung ngomong gini, nggak mungkin punya Ferrari, kamu sekarang gaji 10 juta, nggak mungkin, kapan punya mobil Ferrari. Nah, itu otak kiri ngomong begitu ya. Dan otak kiri itu memang pengaruhnya terhadap hidup Anda itu cuma 20%. Ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Otak kiri itu otak logis, otak nalar, otak matematika, analitis, kritis, itu otak kiri. Ya, tapi otak kanan itu adalah otak yang tidak logis, otak imajinatif. Ya, jadi warna, musik, ya kan, kemudian gambar, desain itu ada di situ. Ya, matematika tidak ada di situ, analisa tidak ada di situ, logika tidak ada di situ di otak kanan. Ya. Nah, kabar baiknya, otak kanan itu ternyata, Bapak Ibu sekalian, itu berpengaruh terhadap hidup kita tuh 80%. Jadi powernya itu 80%, sementara otak kiri itu cuma 20%. Ya kan? Nah, kalau kita lihat kayak gunung es seperti pada gambar gitu ya. Gunung es yang Anda lihat di permukaan laut,
Ya, di bawahnya itu sebenarnya ada gunung es yang jauh lebih besar. Ya, itu adalah untuk membayangkan Anda kekuatan daripada otak kiri. Otak kiri itu gunung es yang terlihat di permukaan laut. Otak kanan itu adalah gunung es yang ada di bawah permukaan laut yang ternyata besarnya itu 80%. Dan powernya otak kanan itu 80%. 80% mempengaruhi hidup Anda, mempengaruhi hidup jaringan Anda, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi salah satu cara agar keinginan Anda atau impian Anda itu bisa diraih dengan cepat, Bapak Ibu sekalian, adalah Anda jangan pikir pakai otak kiri, pikirnya pakai otak kanan. Ya, bagaimana caranya Pak pikir pakai otak kanan? Nah, itu yang kita akan pelajari sebentar, pelan-pelan, sabar ya kan. Jadi dengan otak kanan lah kita memintanya kepada alam semesta. Jangan minta pakai otak kiri, karena otak kiri Anda selalu berpikir logis. Ya, nggak mungkin, itu kata-kata otak kiri. Ya, Bapak Ibu pernah nggak ya ketika Anda misalnya gini nih, Anda misalnya melihat sebuah peluang bisnis gitu ya, tiba-tiba Anda pingin ambil aja, wah saya harus ambil nih, pokoknya insting saya berkata ini harus saya ambil, saya harus kerjakan. Nah, itu otak kanan Anda yang bekerja. Padahal Anda mungkin belum paham-paham betul itu bisnis. Ini bisnis gimana ya? Nah, itu Anda belum paham betul. Anda ambil aja bisnis itu misalnya. Ya, nah mengenai bagaimana caranya Anda bisa pikirin belakangan misalnya. Nah, itu berarti otak kanan Anda bekerja lebih kuat dibandingkan otak kiri Anda, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah cara untuk memperkuat otak kanan Anda itu agar otak kanan Anda bisa meminta kepada Tuhan dan alam semesta ya, dan Tuhan dan alam semesta akan memberikan apa yang diinginkan oleh otak kanan Anda ya, dan jaringan Anda tentunya ya. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena jangan sampai ya kan Anda meminta dengan otak kiri. Karena percuma minta dengan otak kiri, alam semesta nggak akan dengerin ya kan. Dan apalagi hati-hati dengan apa yang ada di otak kiri pikirkan. Otak kiri itu selalu berpikir negatif ya, selalu berpikir logika, nalar, terlalu banyak mikirnya. Ya, sementara otak kanan itu beda. Otak kanan itu akan bergerak tanpa batas. Ya, tanpa nalar bekerjanya otak kanan itu. Dan itulah yang sampai ke alam semesta. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin pernah berpikir begini. Pernahkah Anda memikirkan takut akan terjadi sesuatu? Anda pikirin terus kalau itu akan terjadi. Waduh, ini saya takut kalau ini terjadi, kalau itu nanti terjadi dan sebagainya. Anda pikirin, tapi ternyata justru itu jadi kejadian. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata ketika Anda pikirin itu terus, itu ada masuk ke alam bawah sadar. Ya, itu akhirnya masuk ke otak kanan. Dan otak kanan itu menimbulkan getaran ke alam semesta. Akhirnya justru sesuatu yang Anda takutkan itulah yang justru terjadi. Nah, itulah cara kerja otak kanan. Makanya Anda harus hati-hati menggunakan otak kanan, ya kan? Jadi kalau Anda menggunakan otak kanan untuk hal yang positif, maka semua impian apa yang Anda inginkan bisa diraih kalau Anda bisa mengetahui cara mengasah otak kanan Anda, ya. Nah, ini adalah beberapa tips ya, strategi singkat agar Anda bisa memperkuat cara kerja otak kanan. Yang pertama, baca buku positif setiap hari 15 menit. Nggak usah lama-lama, jadi baca buku tuh nggak harus sampai habis, nggak perlu, 15 menit aja setiap hari baca buku positif ya. Jadi selain melihat tadi visualisasi impian Anda baca buku positif. Ada 2 buku positif yang saya anjurkan sekali untuk Anda baca. Yang pertama adalah Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan Dale Carnegie ya. Ini buku bagus banget. Saya nggak bisa ngomong bagusnya bagaimana, pokoknya Anda harus baca 15 menit sehari. Anda boleh lompat-lompat babnya nggak masalah, karena buku ini setiap kalimat yang Anda baca itu luar biasa. Anda boleh beli bukunya ya. Kemudian buku The Secret, ini berkenaan dengan The Law of Attraction. Bagaimana pentingnya hukum tarik-menarik atau hukum tarikan dalam alam semesta yang kaitannya juga dengan otak kanan. Agar Anda bisa lebih paham maksud saya mengenai otak kanan tadi ya. Sebelum Anda tentunya mengikuti ya sesi training kami ya berkenaan dengan kerja otak kanan ya. Baca buku positif setiap hari 15 menit. Dan pastikan baca pas baru bangun tidur ya, pas masih seger gitu ya. Buku positif yang sering kali juga harus kita baca adalah ya buku-buku kitab suci kita, ya kan, di agama kita masing-masing. Ya, ada Al-Quran, ada Alkitab, dan seterusnya. Anda boleh baca buku-buku positif, buku kitab suci, karena itu juga buku-buku positif, ya kan. Tidak ada mengajarkan hal negatif, dan itu bisa membantu otak kanan kita untuk berpikir positif, ya kan, dan menghilangkan kekhawatiran, rasa takut, kecemasan itu hilang.
Ya dengan kita membaca buku positif ya. Kemudian audio positif, Anda boleh dengarkan ya. Anda kalau bisa menjadi member daripada Lee Jun Sang ya kan, School of Networker, Anda bisa mendapatkan audio tips setiap hari. Anda bisa berlangganan dan Anda bisa mendapatkan hal-hal positif setiap harinya ya bersama dengan kami ya. Dan selain itu Anda juga bisa dengarkan audio-audio positif, misalnya kalau Anda yang mungkin beribadah ya. Ibadah itu kan juga mendengarkan audio positif, ya kan? Seringkali kita hati-hati ya mendengarkan audio-audio justru audio negatif gitu kan. Nah, contoh nih, sekarang ini kan banyak lagu-lagu itu yang negatif gitu kan. Isinya negatif maksudnya. Jadi artinya gini, lagunya sih enak didengar tapi ternyata kalimatnya itu bahaya buat hidup Anda gitu kan. Kadang-kadang kalimatnya itu mendorong otak kanan kita untuk mendekati kejadian itu gitu kan. Dan itu bahaya, hati-hati. Jadi Anda harus hindari diri Anda, jaringan Anda, atau mungkin anak-anak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu negatif seperti itu gitu kan. Nah, contohnya begini nih, contohnya nih ada lagu nih. Ya, contoh lagu yang bahasanya mengatakan bahwa aku terjatuh misalnya, ya kan, atau aku tidak bisa bangkit lagi, ya kan, dan sebagainya ya. Ada banyak sekali lagu-lagu negatif gitu kan. Lagu yang putus cinta, yang hancur hati. Waduh, banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, lagu-lagu itu kalau didengarkan misalnya atau bahkan dinyanyikan dengan perasaan, hati-hati. Karena itu bisa otak kanan Anda yang bekerja dan itu akan bisa menarik alam semesta bahkan untuk mendorong kejadian itu justru terjadi dalam hidup Anda. Ya kan, makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian hari ini, apalagi yang suka dengerin misalnya sinetron ya kan. Sinetron yang kejadiannya pengkhianatan, ya kekerasan, kemudian misalnya juga ada yang namanya sinetron yang tangis menangis dan sebagainya. Nah, itu bisa menarik ya kan energi negatif dalam otak kanan kita dan akhirnya justru malah membuat itu terjadi dalam hidup kita, hidup Anda ya. Nah, jadi dengarkan audio positif setiap hari ya. Kalau Anda misalnya suka beribadah, ya Anda datang ke tempat ibadah. Karena tempat ibadah itu kan mendengarkan, memberikan kita audio-audio positif ya. Itu akan membantu otak kanan kita untuk mendengarkan hal positif ya kan, dan memberikan getaran ke alam semesta untuk hal-hal positif ya. Kemudian hal yang penting adalah perkuat iman. Nah, ini dia penting sekali. Perkuat iman dan juga ubah cara doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya selalu percaya bahwa impian itu berkaitan dengan iman kan. Kenapa? Karena iman itu kan sesuatu yang ada dalam diri kita masing-masing. Anda, saya yakin, punya iman dengan agama Anda masing-masing. Anda punya iman, Anda percaya dengan yang namanya surga dan neraka. Padahal Anda belum lihat itu surga dan neraka. Tapi kita sudah punya iman, kita mengimani itu gitu kan. Sama dengan impian. Jadi kalau hari ini Anda takut punya impian, ya kan, Anda takut memiliki sesuatu, ya kan. Nah, itu berarti Anda belum beriman terhadap impian Anda. Ya, jadi tidak ada salahnya Anda mengimani segala sesuatu mulai saat ini. Karena iman itulah yang akan jadi nanti ya. Dan saya selalu percaya ini ya. Karena pepatah mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi itu bisa bahkan memindahkan gunung ya. Itu pepatah mengatakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi perkuat iman dan mulai ubah cara doa. Ya, selama ini mungkin kita berdoanya memohon sesuatu kan. Ya, tentunya selain Anda bersyukur gitu, Anda memohon sesuatu. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita mengubah cara berdoa, ya kan, ini sama dengan mempertebal iman kita. Contoh begini nih. Misalnya ya, Anda punya impian, ya kan? Pernahkah Anda mencoba untuk memasukkan impian Anda ada dalam doa Anda? Nah, itu penting juga gitu kan, untuk memperkuat otak kanan dan kita memperkuat diri kita berbicara dengan alam semesta, dan getaran itu sampai ke Tuhan dan sampai ke alam semesta melalui otak kanan. Ya kan, makanya ubah cara doa. Doa itu harus dibuat dengan bukan cuma sekedar ngomong. Karena percuma kalau doa cuma ngomong. Yang penting Anda harus doa dengan penuh perasaan. Ya kan, saya yakin beberapa dari Anda saat ini pernahkah Anda berdoa itu sekedar ritual saja misalnya ya. Jadi ke masjid buat yang muslim misalnya ya cuma sekedar menunaikan sholat, mengucapkan, selesai. Ya kan, tanpa ada pakai perasaan ibaratnya. Atau yang datang ke gereja cuma sekedar datang kemudian sekedar bernyanyi tanpa perasaan, ya itu ritual namanya. Tapi kalau Anda berdoa dengan penuh perasaan sampai menangis bahkan gitu ya. Nah, itu penuh perasaan, itu pakai otak kanan namanya berdoanya. Ya kan, itu getaran itu nyampe ke alam semesta. Dan itu akan membuat Anda mempermudah mencapai impian tadi ya.
Nah, jadi coba ubah cara doa kita yuk ya. Selain daripada sikap yang tadi, yaitu dengan cara penuh perasaan menyampaikan apa yang Anda inginkan, Anda sampaikan doa Anda mengucapkan terima kasih dan syukur. Seakan-akan Anda sudah menerimanya. Ya, jadi beda. Misalnya begini nih, Anda pingin punya mobil misalnya ya. Doanya begini nih. Tuhan, tolong berikan saya mobil Ferrari Tuhan. Saya butuh sekali mobil Ferrari dan sebagainya. Misalnya begitu. Ya kan? Nah, coba doanya diubah. Doanya diubah menjadi begini. Diimani doanya ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuat hamba mendapatkan mobil Ferrari. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Nah, itu mengimani namanya ya. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, doa yang tipe yang kedua itu akan lebih cepat diraih dibandingkan doa yang pertama ya. Jadi inilah strategi sederhana untuk memperkuat otak kanan Anda, agar otak kanan Anda bisa memberi getaran pada alam semesta, agar Anda bisa meraih impian Anda lebih cepat Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Anda harus sudah bisa membuat dream plan ya. Jadi perencana impian dan mengajak tim Anda melakukannya. Ya, jadi ketika mereka sudah punya impian, Anda coba ajak berhitung sama-sama. Ya, caranya begini, misalnya Anda atau tim Anda punya impian rumah 3 miliar, itu hot buttonnya. Anda ajak sama-sama berhitung. Yuk, misalnya kamu kalau nabung 5 juta sebulan, ternyata kamu baru bisa beli rumah 3 miliar tuh 50 tahun lagi loh. Ya kan? Tapi kalau kamu nabungnya 50 juta sebulan, ternyata kamu bisa raih impian kamu rumah ini 5 tahun lagi. Ya, kira-kira kamu mau capai yang mana? Nah, itu dia ajak berpikir Bapak Ibu sekalian. Karena di luar sana, banyak jaringan Anda itu membiarkan bisnisnya mengalir seperti air tanpa ada timeline. Ya, pingin punya rumah sih punya rumah, tapi nggak tahu kapan gitu kan. Akhirnya nggak gerak-gerak. Ternyata udah 50 tahun baru nyampe dengan cara yang mereka ketahui. Ya, nah oleh sebab itulah makanya ketika sudah ketemu hot buttonnya, Anda ajak mereka berhitung kayak gini nih. Ya, lebih baik 50 tahun atau 5 tahun ya. Tentunya mereka pasti pilih 5 tahun. Nah, satu-satunya cara agar mereka bisa punya waktu lebih cepat 5 tahun ya bisnis jaringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis jaringan itu adalah salah satu kendaraan untuk mengajak Anda dan jaringan Anda mencapai impian mereka masing-masing. Ya satu contoh kalau misalnya impiannya pingin mencapai Paris ya, contohnya hot button mencapai Paris. Ya harus pakai kendaraan dong, ya kan? Nggak mungkin kalau Anda jalan kaki mencapai Paris, bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Ya, atau Anda gunakan cara kerja konvensional untuk mencapai Paris. Atau mencapai impian Anda rumah 3 miliar tadi. Bisa, bukannya tidak bisa. Tapi 50 tahun, ya kan? Nah, tapi kalau Anda pakai kendaraan yang namanya bisnis jaringan ini, nah itu nyampainya 5 tahun. Anda mau pilih yang mana? Nah, ini yang Anda harus sampaikan pada jaringan Anda. Betapa potensi bisnis jaringan itu bisa membuat impian itu diraih jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda dan jaringan Anda harus ajak mereka memahami bahwa bisnis jaringan itu ibaratnya adalah melipatkan waktu kerja. Karena bisnis jaringan tuh bicara kecepatan. Ya kan, bisnis jaringan tuh kayak jaringan laba-laba lah. Anda perhatikan jaringan laba-laba, sambil dia bekerja cari makan, dia sambil buat jaring gitu kan. Habis itu ketika lapar lagi ya dia buat dia cari makan dulu sambil buat jaring lagi ya kan. Ketika jaringnya sudah jadi dia tidur di pojok, ketika dia bangun udah lalat nyamuk nempel dia tinggal makan. Habis itu dia pindah lagi bikin jaringan lagi di sana tempat lain di pohon yang lain. Itulah kerja laba-laba. Nah, oleh sebab itu kenapa laba-laba itu enak cari makannya, beda sama cicak. Coba Anda perhatikan cicak cari makan. Cicak itu cari makan kan di mana ada nyamuk dia ke situ. Ada nyamuk situ dia ke situ dan seterusnya. Cicak itu keliling terus umur hidupnya cari makan. Tapi beda dengan laba-laba. Laba-laba tidak seumur hidupnya kerja cari makan. Ketika jaringannya sudah jadi, jaringnya laba-laba udah jadi, dia tinggal tidur di pojok. Coba perhatiin. Tidur dia di pojok. Ya kan, ya udah santai sauna, spa dan sebagainya di pojok dia. Setelah itu udah bangun dia udah ada lalat nyamuk nempel dia tinggal makan. Nah, itu laba-laba. Jadi jaringan itu bicara kecepatan. Dan kecepatan di bisnis jaringan itu artinya melipat gandakan waktu kerja. Anda pribadi harus paham ini. Dan tentunya ini jaringan Anda harus paham juga. Anda harus berikan pemahaman, ya kan? Kalau Anda belum bisa memberikan pemahaman, ajak ikut training di sesi ini, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara pekerja kuadran kiri, itu kan waktu kerjanya 24 jam sehari kan. Nggak mungkin setiap orang itu bekerja lebih dari 24 jam sehari kan. Nah, oleh sebab itulah kenapa kuadran kiri itu penghasilannya terbatas. Kenapa? Karena waktu kerjanya terbatas.
yaitu hanya 24 jam sehari. Nah, beda dengan yang namanya leader bisnis jaringan. Leader bisnis jaringan itu punya ribuan sampai jutaan jam per hari. Makanya kenapa mereka disebut melipat gandakan waktu kerja. Kenapa mereka punya penghasilan jauh lebih besar dibandingkan pekerja ya yang mengandalkan waktu kerjanya di kekuatan pribadi. Ya, sama halnya dengan pemilik pabrik deh. Pemilik pabrik itu kan sebenarnya sama-sama ada di kuadran kanan kan, sama dengan bisnis jaringan. Pemilik pabrik itu punya ribuan buruh. Kenapa dia kaya? Ya bayangin aja 5.000 buruh contohnya itu masing-masing buruh kerja 10 jam. Anda bisa hitung aja berapa puluh ribu jam kerja itu waktu kerjanya. Wajar penghasilannya lebih besar. Nah sama dengan leader pemilik bisnis jaringan. Mereka bisa punya ribuan jutaan jam per hari. Wajar penghasilan mereka besar. Ya. Nah pertanyaan pentingnya sekarang, apakah Anda sudah jadi leader di bisnis jaringan atau belum? Loh kenapa saya bilang Anda sudah jadi leader atau belum? Saya kan sudah punya downline Pak. Apakah saya sudah jadi leader? Belum tentu Bapak Ibu sekalian ya. Saya memaknai yang namanya leader di bisnis jaringan. Itu bukan berarti mereka yang punya downline banyak. Tapi mereka yang punya pengaruh besar terhadap jaringan mereka. Ya kan itulah yang disebut dengan leader. Karena orang yang kebetulan ada di atas sebagai upline dan kebetulan punya jaringan besar di bawah belum tentu sebagai leader. Ya, contohnya apa? Coba ada misalnya dia mengatakan sesuatu atau mengajak jaringan melakukan sesuatu. Apakah jaringannya mengikuti? Belum tentu. Kalau jaringannya tidak mengikuti berarti orang ini bukan leader. Ya kan? Jadi saya selalu percaya itu Bapak Ibu sekalian, dan tidak semua orang yang jadi upline adalah leader. Dan kalau kita lihat dari piramida daripada bisnis jaringan, setiap dari kita itu kan awalnya adalah konsumen dulu semuanya. Betul ya? Kita semua tuh konsumen dulu awalnya. Konsumen membeli produk ya, setelah itu baru jadi distributor. Jadi distributor itu apa? Distributor itu Anda yang melakukan penjualan produk, itulah disebut dengan distributor. Ya kan? Jadi Anda harus bedakan Anda disebut distributor atau leader. Nah, jadi distributor juga punya jaringan. Ya, juga punya jaringan, tapi tidak diikuti oleh jaringannya. Ya, karena kebetulan jaringannya memang punya kemampuan sendiri-sendiri, mereka kebetulan bergerak sendiri-sendiri. Tapi yang namanya leader itu mereka yang punya jaringan dan jaringannya mengikuti apa kata si leader. Ya kan? Jadi hal-hal positif yang diajak oleh si leader itu diikuti oleh jaringannya. Nah, itulah yang namanya leader. Jadi leader itu punya power, punya pengaruh. Nah, siapa orang-orang yang bisa seperti itu? Ya, mereka yang bisa membangun pendidikan terbaik di dalam bisnisnya. Ya, bukan mengajak jaringannya menjadi penjual, tapi memberikan pendidikan terbaik buat jaringannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingat sekali dulu pada saat menjalankan bisnis yang di MLM dulu gitu ya. Saya ingat sekali itu MLM luar biasa pendidikannya ya. Dan sampai detik ini saya betul-betul respect betul dengan leader saya saat itu. Kenapa? Karena leader itu betul-betul memberikan pendidikan kepada kita semua ya, sehingga pendidikan itu kita bisa bawa sampai kapanpun dan teringat sampai sekarang ya. Bahkan kata-katanya ya kan, caranya memotivasi dan sebagainya tuh masih terngiang-ngiang sampai sekarang dan selalu menjadi guru-guru kami setiap saat ya. Nah, itulah leader. Nah, setelah itu ada di level puncak yaitu influencer. Influencer itu levelnya udah beda. Influencer tuh duitnya udah dari mana-mana. Ya, Anda tahu contoh influencer siapa? Ya, contohnya ya, para YouTuber itu udah influencer Bapak Ibu sekalian ya. Nah, banyak sekali para leader bisnis MLM jaringan itu yang akhirnya bisa menjadi influencer dan mereka bisa menghasilkan luar biasa uang banyak dari internet. Ya, satu contoh misalnya, banyak leader MLM yang hari ini menjadi influencer di YouTube channel. Ya kan, mereka tidak menjual produk tertentu lagi, tapi mereka hanya mengedukasi saja. Tapi karena mereka sudah jadi influencer, hari ini subscribernya jutaan, ditonton jutaan orang. Itu uangnya jauh lebih besar Bapak Ibu sekalian dibandingkan menjadi seorang leader MLM. Ya kan? Jadi Anda harus perhatikan baik-baik bahwa kalau Anda menjadi join dalam bisnis MLM, ya Anda ingin berhasil dalam bisnis MLM, Anda harus punya target menjadi seorang influencer. Ya, kalau influencer tuh duitnya enak banget, betul-betul passive income per detik, ya kan? Satu contoh misalnya, Anda tahu yang namanya Raffi Ahmad ya, atau Atta Halilintar ya. Itu influencer luar biasa kan. Nah, mereka beruntung ya jadi influencer karena jadi artis gitu kan. Wajahnya ganteng, jadi artis, kemudian diikuti banyak orang dan sebagainya karena kontennya menarik. Nah, tapi kalau Anda yang mungkin belum jadi artis gitu, yang tidak punya wajah menarik, ya satu-satunya cara untuk bisa jadi influencer adalah melalui bisnis jaringan atau melalui bisnis MLM ini. Anda cetak diri Anda jadi leader.
Ya, dan Anda bisa bangun impian ini kepada jaringan di bawah Anda. Ketika mereka sudah jadi leader, punya pengaruh, punya power, diikuti, ya kan, mereka bisa beranjak pelan-pelan menjadi yang namanya influencer, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan influencer akan diikuti. Anda akan diikuti oleh uang kalau jadi influencer. Karena ketika Anda upload di YouTube channel Anda pun, Anda akan bisa menghasilkan uang, ya. Jadi itulah luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, untuk lebih memahami maksud saya ini, saran saya boleh baca 2 buku ini. Karangan Robert Kiyosaki sekali lagi, ya. The Cash Flow Quadrant dan juga Business School. Ini khusus berkenaan dengan yang namanya bisnis MLM. Jadi selamat Bapak Ibu sekalian, Anda saat ini telah menemukan impian Anda dan jaringan Anda, ya. Dan selamat Anda hari ini sudah memutuskan bahwa bisnis ini, bisnis jaringan, dan jaringan Anda sudah memutuskan bahwa bisnis jaringan adalah kendaraan tercepat menuju impian Anda tadi, ya. Satu contoh misalnya impian Anda menuju kota Paris, Anda sudah tahu bahwa kendaraan Chevrolet yang warna kuning ini adalah kendaraan yang tepat untuk menuju impian Anda ini, yang menuju kota Paris. Namun Anda harus ingat, dalam perjalanan menuju impian itu Anda perlu yang namanya peta bisnis. Ya, sama halnya dengan perjalanan ya naik Chevrolet ke kota Paris, Anda perlu bawa map, bawa peta pakai Google Map atau Waze dan sebagainya. Sama Bapak Ibu sekalian, menuju semua impian Anda tadi, yang tadi Anda sudah tulis, itu harus ada petanya. Karena nggak bisa Anda berjalan begitu saja tanpa peta. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama-sama dalam slide berikutnya berkenaan dengan goal setting. Jadi Bapak Ibu sekalian, peta bisnis sama dengan goal setting, ya. Contoh misalnya, impian Anda atau jaringan Anda adalah rumah 3 miliar. Timeline harus tercapai 3 tahun lagi. Yo opo carane harus. Ya, itu namanya impian. Berarti tiap tahun Anda mesti nabung 1 miliar dong. Betul kan? Kalau 3 miliar berarti 1 miliar kali 3 miliar. Kalau dibagi tiap bulan berarti nabungnya mesti 84 juta tiap bulan. Tiap hari berarti nabungnya mesti 2,8 juta. Nah, Anda sekarang kalau mau nabung 2,8 juta, berarti Anda harus tentukan dulu nih, Anda mau punya penghasilan minimum harian berapa dari bisnis jaringan ini agar Anda bisa nabung 2,8 juta setiap harinya. Ya, misalnya, berarti Anda harus kejar 10 juta sehari nih untuk bisa punya nabung 2,8 juta sebulan secara rutin, ya kan? Nah, misalnya untuk bisa punya penghasilan 10 juta sebulan di bisnis Anda misalnya, omset grup yang harus terjadi di hari itu adalah 300 juta misalnya. Ya, ini misalnya ya, secara garis besar, secara umum yang namanya bisnis jaringan. Misalnya omset grupnya harus 300 juta, baru Anda bisa punya penghasilan 10 juta. Nah, berarti sekarang yang Anda harus upayakan adalah bagaimana caranya setiap hari punya omset grup 300 juta. Nah, itulah yang namanya goal setting. Omset grup harian, Bapak Ibu sekalian, itu terjadi karena jumlah presentasi harian di tim Anda. Saya selalu percaya Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya omset grup itu berbanding lurus dengan jumlah presentasi yang ada di grup Anda. Ya kan? Dan saya yakin Anda sudah pernah mendengar yang namanya hukum Pareto. Hukum Pareto selalu mengatakan bahwa dari 100% orang yang Anda presentasi dengan benar, maka hanya 20%-nya sajalah yang bergabung. Itu kata hukum Pareto. Ya, jadi jika Anda pingin punya omset grup 300 juta setiap hari, tadi kita udah bahas ya, bahwa Anda kalau mau punya 10 juta setiap hari, berarti Anda harus punya omset grup 300 juta setiap hari. Misalnya di bisnis Anda, 300 juta setiap hari itu perlu ada 30 paket yang join misalnya. Jadi satu paket tuh nilainya 10 jutaan misalnya ya. Jadi harus ada 30 paket yang gabung. Anda tinggal berhitung matematika sederhana aja. Berarti 30 paket dibagi 20%, berarti harus ada 150 presentasi harian yang terjadi dalam tim Anda atau grup Anda. Ya. Nah, selama ini Anda tahu nggak ya kan jumlah presentasi harian di grup Anda? Ya, saya yakin Anda belum tahu. Kenapa? Ya, kita memang belum masuk ke masalah evaluasi, kontrol, and monitoring. Ya, makanya nanti kita belajar di sesi berikutnya. Tapi hari ini saya ingin nunjukin kepada Anda bagaimana sih caranya untuk membuat yang namanya goal setting. Sederhana sebenarnya, semua hitungan matematika. Jadi saya baru kali ini join dalam sebuah bisnis. Bisnis MLM itu atau jaringan itu adalah bisnis yang betul-betul bisa dihitung hasilnya.
Jadi saya udah lihatkan ini adalah suatu contoh bahwa sebenarnya angka closing itu 20% dari orang yang Anda presentasi dengan benar. Jadi kalau mau membuat omset, Anda tinggal hitung aja berapa jumlah presentasinya. Kalau Anda tidak percaya, coba lakukan deh. Ya, kalau Anda lakukan ada 150 presentasi di grup Anda hari ini, saya jamin akan ada 30 paket yang join di hari itu. Ya, dan ini sudah selalu terjadi dalam seluruh bisnis jaringan dimanapun di seluruh muka bumi dan jagat raya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi goal setting itu sebenarnya berbicara mengenai daily activity atau aktivitas harian. Jadi Anda akan bisa mengukur diri Anda dan tim Anda ini sedang on the track atau tidak menuju impian Anda atau impian mereka masing-masing. Itulah yang Anda harus evaluasi, kontrol, dan monitoring. Tapi nanti kita bahas di belakang. Ya kan, daily activity sederhana dulu. Nah, 150 presentasi harian tadi dalam tim itu termasuk presentasi Anda secara pribadi. Jadi artinya begini, Anda bisa menghitung berapa jumlah presentasi yang terjadi dalam tim Anda hari ini. Ya kan, Anda harusnya tahu. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas mengenai cara presentasi. Cara presentasi itu kan ada beberapa cara. Ya, ada caranya di stylein video, ada bikin home meeting, ada bikin BOP, ya kan, dan sebagainya kan, ada beberapa cara presentasi. Nah, kalau Anda betul-betul mengontrol jaringan Anda akan tahu angka presentasi di jaringan Anda ini itu ada berapa sih. Nah, itulah aktivitas tim Anda. Nah, kalau kira-kira Anda melihat, kalau target Anda misalnya kan 150 presentasi kan seharinya kan. Misalnya ternyata tim Anda hari ini kelihatannya hanya bisa terpenuhi 100 presentasi. Ya berarti tidak ada cara lain, berarti lagi 50 presentasinya Anda harus handle pribadi misalnya, ya kan? Nah, tapi tentunya tidak terus-menerus seperti itu. Ya, bisnis jaringan bicara bisnis tim. Jadi Anda bisa bayangin aja kalau Anda pribadi melakukan 150 presentasi setiap hari untuk ngejar 10 juta setiap hari penghasilan Anda, ya bisa gompor Anda, ya kan? Bisa gempor gitu maksudnya, ya kan? Jadi nggak mungkin. Makanya lah itulah gunanya Anda join bisnis jaringan. Kalau Anda join bisnis jaringan, ya kita bicara target presentasi itu tidak Anda kejar secara pribadi. Coba Anda tanya para sales di luar sana, misalnya sales sepeda motor, sales mobil dan sebagainya, ya. Mereka sudah punya angkanya. Jadi kalau mau closing sekian, kamu harus presentasi jualan ke sekian orang, tapi itu ditempuh dengan cara pribadi, tidak ditempuh dengan cara tim. Nah, kekuatan bisnis jaringan adalah Anda bisa menempuh daily activity ini itu dengan kekuatan tim. Jadi Anda bisa penuhi dengan kekuatan tim secara bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya selalu percaya bahwa impian dan goal setting itu sama dengan iman dan perbuatan. Betul ya? Agama kita mengatakan bahwa iman ditambah dengan perbuatan itu akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Dan akan memberikan Anda pencapaian-pencapaian yang besar dalam hidup. Sekali lagi, iman plus perbuatan. Ya kan? Jadi sama dengan impian. Impian itu iman Anda, Bapak Ibu sekalian. Anda harus mengimani impian Anda. Anda harus meyakini bahwa itu bisa Anda raih. Ya, Anda harus punya itu. Karena kalau Anda itu saja nggak berani, bagaimana mungkin Anda bisa nyampe? Ya kan, Anda nulis saja nggak berani, ya bagaimana mungkin bisa nyampe? Anda gambarkan impian Anda aja nggak berani, bagaimana bisa nyampe? Ya, Anda mau mendoakan impian Anda dalam doa Anda setiap hari aja Anda nggak berani, bagaimana mungkin bisa nyampe? Jadi Anda harus punya iman yang kuat untuk impian Anda. Dan sekaligus diiringi dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Goal setting, ya, dan melakukan aktivitas daily activity, ya kan, atau aktivitas harian. Itulah yang namanya goal setting. Anda jangan pikirin hasilnya, Anda pikirin aja itu daily activity, 150 presentasi harian tadi, hasilnya pasti akan mengikuti, percaya saya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar bahwa ternyata penting sekali memiliki iman atau impian dan juga goal setting, ya, dalam membangun bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sekali lagi, pada sesi ini, sesi kedua ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, Anda mulai sudah memiliki impian yang kuat. Anda sudah bisa mulai lebih jelas, lebih clear dengan apa yang Anda inginkan. Dan saya yakin Anda juga sudah lebih clear apa yang harus Anda sampaikan pada jaringan Anda. Dan bagaimana mengajak mereka untuk bisa punya impian. Saya yakin Anda bisa lebih clear. Ya kan? Namun sekali lagi, proses belajar bukanlah proses singkat. Semua harus kita lalui terus-menerus. Anda harus ikuti terus, ya kan, sesi-sesi berikutnya terutama untuk bisa menguatkan kembali sesi yang kali ini Bapak Ibu sekalian.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sekian dari saya untuk sesi kedua ini. Ya, sesi kedua ini yaitu obat yang pertama. Khusus untuk bagaimana membuat jaringan Anda yang tadinya lesu, lemah, letih gitu ya. Yang kurang nafsu, akhirnya bisa punya nafsu lagi. Bisa punya impian lagi. Dan mereka bisa lebih clear lagi dengan impiannya. Dan mereka bisa melihat masa depannya mereka melalui bisnis ini lagi ya. Saya yakin itu bisa terjadi di sesi kedua kali ini ya. Dan Anda jangan lewatkan sesi kita yang berikutnya ya, obat berikutnya. Ya, ini masih ada kaitannya dengan masalah yang pertama, yaitu obat kedua inilah bagaimana membuat jaringan Anda yang tadinya males ya membuat aset berupa bank nama, dan akhirnya mereka mau bekerja keras untuk menambah aset mereka berupa bank nama ya. Kenapa? Karena punya impian, punya goal setting, itu harus diikuti dengan aset, yaitu bank nama ya. Nah, bagaimana pentingnya bank nama dan bagaimana caranya membuat jaringan Anda juga mau memberdayakan aset berupa bank nama ini, kita ketemu di sesi ketiga berkenaan dengan obat kedua ya. Salam dahsyat dari saya, Lee Jun Sang, School of Network. Sukses!